Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Candi Mugianto, Ketua Walbi Provinsi DKI Jakarta, Ibu Esther, Bapak Bagus, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pak Ferry, Pak Edi, dan Bapak sekalian. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Dwi Purnomo. Saya akan menjadi MC pada webinar siang hari ini, yaitu sosialisasi dari BPJS. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, tadi terlihat Indonesia Raya, terlihat atau tidak?
Halo? Cuma Bisa terdengar apa, Dwi? Lanjut suaranya aja, Pak Dwi. Dwi. Oh, di sini tadi berjalan, Mbak. Iya, berjalan di layar kamu, di layar kita enggak. Enggak apa-apa, lanjut aja. Kita udah tahu. Ya, mungkin ada kesalahan share screen. Bapak Ibu tadi udah saya share. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sambutan. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang baru bergabung, Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan mengisi presensi yang sudah disediakan oleh tim dari BPJS. Dan jangan lupa nanti saat webinar harus aktif karena nanti 4 penanya terbaik akan mendapatkan gift dari Pak Paulus. Nantinya webinar ini akan diberikan sambutan oleh Bapak Candi Mukianto yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua Walubi Provinsi DKI Jakarta. Untuk waktunya saya persilahkan Pak Candi. Saya, Dwi. Halo? Halo. Halo? Maaf Bapak Ibu, suara Pak Candi terputus. Ya. Halo? Menunggu sambutan dari Pak Candi karena jaringannya terputus, Bapak Ibu. Jadi kita menunggu jaringan Pak Candi lancar. Saya perkenankan untuk Ibu Esther terlebih dahulu menyampaikan sambutannya, Bu Esther, selaku Dewan Penasehat. Baik. Terima kasih Pak Dwi. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Bagus Teja ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Pak Bagus Teja, Pak Paul, Ketua DPD Walubi DKI, Pak Yandi Mukianto, Pak Ferry. Pertama-tama terimalah salam sejahtera, salam sehat dari seluruh anggota yang tergabung dalam Walubi, Pak. Terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada Bapak Bagus Teja yang telah bersedia meluangkan waktunya pada siang ini untuk mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan kepada kami semua anggota Walubi. Selanjutnya, kami tidak ingin berpanjang lebar lagi, mengingat waktu Bapak yang begitu berharga, kami kembalikan waktunya kepada MC atau moderator. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Esther, atas sambutannya. Selanjutnya, kepada Bapak Jandi. Jaringannya bagaimana, Pak? Sempat terputus. Namo Buddhaya, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Ibu Esther Setiawati, narasumber dari DP Jensostek Pak Eko, Pak Bagus. Terima kasih sudah berkenan pada kami siang hari ini. Dan yang saya hormati Ketua Walubi Kota Jakarta Selatan Pak Edi Purnawan, yang saya hormati juga Ketua Walubi Kota Jakarta Pusat Pak Ferry Hikman. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Kami Walubi Jakarta berterima kasih kepada BP Jensostek yang berkenan untuk berbagi kepada kami, terutama berkenaan dengan BPJS kepada kami tokoh-tokoh agama juga. Selamat datang juga kepada Romo Asyur, Wakil Sekjen dari Walubi Pusat. Jadi Pak Paul dan Pak Bagus, kami di Walubi sebagai organisasi Majelis Agama Buddha dari tahun 1999 sampai hari ini kami ada 14 majelis yang bernaung di Walubi. Dan sejak dipimpin oleh Ibu Ketua Umum kami dengan prinsip asas non-intervensi, Walubi hingga hari ini dapat menjadi wadah komunikasi
baik secara internal umat agama Buddha maupun juga dengan masyarakat yang di luar agama Buddha dan juga dengan pemerintah. Nah, sampai hari ini kami belum pernah Pak mendapatkan paparan terkait dengan BPJS khususnya kepada tokoh-tokoh agama. Jadi kami sangat senang sekali acara hari ini. Dan harapan kami tokoh-tokoh agama kami dapat juga menerima manfaat yang sebetulnya diberikan oleh negara melalui BPJS. Nah, nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab juga, nanti beberapa tokoh agama kami juga bertanya, tapi penting sekali Pak. Ini hal fundamental dan dasar sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan. Jadi kami juga mendoakan pada kesempatan berbahagia ini semoga Pak Paul, Pak Bagus kiranya diberikan kesehatan dan perlindungan. Mungkin itu dari kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih dan selamat baik. Ya. Terima kasih Bapak Candi Mukianto yang sudah menyampaikan sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita akan foto bersama dulu sebelum memulai. Saya harapkan Bapak Ibu untuk kameranya di-on-kan. Ya, kita melihat senyumnya Bapak Ibu ya. Saya hitung nanti. Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, silakan. Bu Willy lagi jalan-jalan nih. Pak Bagus, Bu Willy ini ketua wanita Waludi, Pak Bagus. Pak Paul dan ketua wanita Waludi jalan-jalan. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung ke acara intinya. Saya kasih clue Bapak Ibu, nanti 4 penanya teraktif akan mendapatkan gift atau hadiah dari Pak Paulus. Nanti dari BPJS. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, silakan disimak baik-baik apa yang nanti dipaparkan oleh narasumber. Selanjutnya, untuk memandu silakan waktunya kepada Pak Paulus. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Dwi. Yang terhormat ada Ibu Esther selaku Dewan Pengawas ya Bu ya, dari organisasi Walubi, Pak Ferry Lukman, Pak Yandi selaku pengurus dari Walubi DKI Jakarta. Izinkan memperkenalkan diri nih Pak, saya Paul, kebetulan yang kemarin coba kontak dengan Pak Dwi untuk mengarrange acara hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sehingga kami di sini, izin saya perkenalkan, ini adalah kabit saya, Pak Bagus Teja Harmoko, selaku kabit kepesertaan Geraha BP Jam Sostek. Mungkin yang akan lebih menjelaskan terkait dengan programnya itu dari Pak Bagus. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Paul. Selamat siang, nama budaya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Suara saya agak terdengar, Bu? Terdengar. Ya. Yang terhormat Bu Esther, Ya. Pak Candi Mukianto, Pak Peri, Pak Edi, Romo, Bu Li, Pak Hendri, Pak Mulyadi, Bu Meta, Pak Dharma ya, dan Adi dan Pak Dwi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ini momentum buat kami BP Jam Sostek. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu juga, izinkan kami untuk memberikan paparan nanti menyangkut program BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah tindak lanjut kegiatan kami dengan Kes Bangpol. Waktu itu pertemuan terhadap organisasi kemasyarakatan, karena biar gimana pun organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan keagamaan yang memang memiliki resiko nanti, resiko baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Nanti saya jelaskan secara detail apa sih manfaat menyangkut program BPJS Ketenagakerjaan. Paul bisa ditampilkan? Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang pernah juga mengerti program jaminan sosial, karena saya yakin Bapak Ibu bergerak di organisasi keagamaan, Bapak Ibu juga pernah, dan saya yakin Bapak Ibu juga bekerja di suatu perusahaan atau usaha dan sebagainya.
yang memang sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Belum tampil, Mas Paul? Tegang punya dong. Komputerku pas kayak gini tegang. Atau di saya aja, Mas Paul? Aduh. Jangan pas kayak gini dong tegangnya. Allahu Akbar. Tampilkah, Bapak Ibu? Tampil, Pak. Oke ya, dari saya aja, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita perlu ketahui bahwa sejarah dan dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan, jadi memang kami diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana pasal 14 setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi memang sudah diatur di dalam undang-undang kami. Nah ini tadi di awal saya diskusi dengan Bu Esther, kalau Bapak Ibu bicara BPJS, tadi ada asumsi bahwa itu menyangkut sakit ya. Nah Bapak Ibu perlu diketahui di Indonesia itu ada 2 BPJS. Jadi yang pertama yaitu BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan, kalau Bapak Ibu tahu, dulu itu namanya Askes. Mereka bertransformasi, berubah menjadi BPJS Kesehatan. Nah, kami dulu namanya PT Jam Sostek. Oleh sebab itu, panggil kami saja BP Jam Sostek, karena Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan BP Jam Sostek. Jadi perlu diketahui bahwa di Indonesia ada 2 BPJS ya, Bapak Ibu. Jadi BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang satu BPJS Kesehatan, dan yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang sosialisasi sekarang adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami 2 badan yang berbeda, dikelola oleh masing-masing institusi, jadi dua badan yang mengolah sistem jaminan sosial di Indonesia, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini Bu, jadi kalau bicara sakit, pilek, demam, tipes, jantung, dan sebagainya, pakailah BPJS Kesehatan. Tapi kalau bicara perlindungan risiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tua, serta jaminan pensiun, itu pakai namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dia melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi perbedaannya di sini. Walaupun dia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2011. Jadi 2 BPJS Bapak Ibu. Nanti kalau ada masyarakat menanyakan, Pak kalau ngurus BPJS gimana? BPJS apa gitu? BPJS Kesehatan apa BPJS Ketenagakerjaan? Jadi kalau bicara sakit pakainya BPJS Kesehatan. Tapi kalau bicara risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun, bicaranya BPJS Ketenagakerjaan. Yang saat ini kita akan sosialisasikan menyangkut program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami ada 4 program sebenarnya. Ada 1 program tambahan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi program inti kami yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Serta ada jaminan kehilangan pekerjaan yang memang diberikan oleh kami. Untuk BPJS Kesehatan ada jaminan pemeliharaan kesehatan. Dia hanya 1. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya mengolah namanya jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi kalau program kami ada 5, di program kesehatan hanya ada jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah inilah program kami, ini singkatan saja JKK, JKM, JP, JHT itu masing-masing jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, ditambah dengan namanya program terbaru kami. Ini informasi terbaru juga buat Bapak Ibu, mungkin saja Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan yang memang nanti akan mendapatkan namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti saya akan jelaskan satu-satu menyangkut masing-masing program. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja? Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang terjadi dalam hubungan kerja. Contoh, Bapak Ibu kan bergerak di organisasi keagamaan Walubi. Ya. Nah, di saat ada kegiatan menyangkut kegiatan Walubi, terjadi risiko, misalkan mau berangkat dari rumah ke gedung pertemuan atau kegiatan di Walubinya,
terjadi resiko kecelakaan lalu lintas di jalan, itu masuk kategori kecelakaan kerja. Jadi ruang lingkup kecelakaan kerja sejak si peserta itu keluar dari halaman rumah menuju tempat acara atau kantor atau sekretariat atau kegiatan yang memang dalam kegiatan Walubi sampai kembali lagi ke rumah. Jadi itu ruang lingkup kecelakaan kerja yang kita cover. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terjadinya unsur udah paksa atau cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian. Contohlah, si peserta itu mau berangkat ke suatu tempat dalam kegiatan misalkan pekerjaannya. Terjadi kecelakaan lalu lintas, itu masuk ruang lingkup kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di tempat kerja, di saat dia berangkat atau dia ditugaskan dalam kedinasan, itu masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Nah, manfaat jaminan kecelakaan kerja kami berikan, yaitu biaya pengobatan, santunan, dan program promotif, preventif, dan return to work. Jadi ini 3 hal yang kami berikan dalam apabila si peserta mengalami risiko kecelakaan kerja. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa kami berikan apabila si tenaga kerja mengalami atau si peserta mengalami risiko kecelakaan kerja? Yang pertama, biaya pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit terdekat. Untuk darat kita berikan 5 juta, laut 2 juta, dan udara 10 juta. Jadi ini pas kejadian Bapak Ibu ya, terjadi risiko kecelakaan kerja di suatu tempat, dibawa ke rumah sakit terdekat, ada biaya pengangkutan yang kami tanggung untuk darat, laut, dan udara. Kalau untuk ketiganya bisa nggak sih Pak? Oh bisa, apabila misalkan terjadinya di suatu pulau, misalnya taruhlah Kepulauan Seribu, misalkan dibutuhkan laut untuk biaya pengangkutan terhadap risiko si peserta mengalami risiko kecelakaan kerja. Jadi bisa ini digunakan biaya pengangkutan ini dari darat, laut, dan udara. Tiga-tiganya bisa digunakan. Nah, yang pertama yaitu biaya pengobatan dan perawatan. Nah, biaya perawatan dan pengobatan kami itu unlimited Bapak Ibu. Berapapun biayanya kami akan tanggung. Namun sesuai dengan kebutuhan medis. Artinya apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan dibutuhkan biaya perawatan dan pengobatan, kami tanggung sampai si peserta itu dinyatakan sembuh oleh dokter. Dan yang kedua, sementara tidak mampu bekerja. Selama si peserta itu mengalami risiko kecelakaan kerja dan perlu dirawat, untuk kita berikan santunan STMB-nya yaitu 6 bulan pertama itu 100% dan 6 bulan kedua 100%. Jadi setahun kami kembalikan. Apa sih ini maksud dengan STMB? STMB itu upah yang dilaporkan ke kami. Kalau di sektor penerima upah, itu gaji atau yang dilaporkan ke kami, itu kami kembalikan ke peserta. Dan seterusnya sampai si tenaga kerja dinyatakan sembuh. 50% dari upah yang dilaporkan ke kami. Nah, kecelakaan kerja itu hanya ada 3 Bapak Ibu. Tidak cacat, cacat, atau meninggal dunia. Nah, kalau tidak cacat berarti biaya pengobatan sementara tidak mampu bekerja dan biaya pengangkutan kami berikan ke si peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Tapi kalau si tenaga kerja itu mengalami kecacatan, ada santunan cacatnya yang kami berikan. Cacat itu ada 3, cacat sebagian anatomis, cacat total, cacat fungsi, cacat sebagian anatomis, dan cacat total tetap. Nah, Bapak Ibu nggak perlu pikirkan berapa sih persentase kekurangan kecacatan, biar dokter yang menentukan persentase kecacatannya. Nah, kami akan bayarkan sebesar persentase kecacatan dikali 80 bulan upah. Jadi apabila si peserta mengalami resiko kecelakaan kerja dan mengalami cacat, ada santunan cacatnya kami berikan. Nah, untuk cacat total tetap itu 70% kali 80 bulan upah. Artinya cacat total tetap itu sampai diamputasi, tangannya diamputasi, kakinya diamputasi. Nah, kami berikan 70% kali 80 bulan upah. Dan ada santunan berkalanya sebesar 12 juta kami berikan. Dan yang terpenting ada beasiswa 2 orang anak bagi peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan mengalami cacat total tetap. Jadi ada beasiswa yang kami berikan sampai si anak itu di bangku kuliah. Jadi dari TK, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi.
Dan yang ketiga yaitu meninggal dunia. Kami berikan santunan sekaligus 60% kali 80-an upah, dan santunan berkalanya 12 juta, santunan pemakaman kami berikan 3 juta, dan beasiswa. Untuk resiko kecelakaan kerja tidak mengenal masa kepesertaan Bapak Ibu. Jadi walaupun misalkan dia kepesertaannya hanya 1 bulan, terjadi risiko kecelakaan kerja dan mengalami cacat total tetap maupun atau meninggal dunia, si anak akan mendapatkan beasiswanya, 2 orang anak. Nah ini Bapak Ibu, jadi apabila si peserta mengalami risiko kecelakaan kerja, baik itu cacat total tetap maupun meninggal dunia, anak si ahli waris akan mendapatkan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi. Jadi totalnya 174 juta kami berikan untuk si 2 orang anak. Dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, artinya, di saat si tenaga kerja atau peserta itu mengalami risiko kecelakaan kerja meninggal dunia, otomatis anaknya akan mendapatkan program beasiswa dari pemerintah. Dari mulai dia TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kalau anaknya ada 3 atau 4, gimana Pak? Nah, tinggal pilih saja mana anak yang memang sekolahnya paling rendah. Misalkan ada anak yang sekolahnya di SD atau di SMP. Nah, itu silakan diajukan. Jadi memang batasannya 2. Untuk beasiswa kalau terjadi peserta itu mengalami risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, dan cacat total. Nah, ini prosedur pengajuan klaim JKK. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit kalau di seluruh Indonesia. Jadi apabila si peserta itu mengalami risiko kecelakaan kerja, silakan bawa ke rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Tinggal menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kartu itu masih aktif dan perusahaan itu membayarkan iurannya, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat dari fasilitas PLKK ini. Jadi ini kerjasama dengan rumah sakit yang Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Jadi rumah sakit menanggung seluruh biaya yang nanti pihak rumah sakitlah yang akan reimburse ke kami. Tapi Pak, kalau tidak ada rumah sakit yang kerjasama seperti apa? Nah, berarti perlakuannya reimburse Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk dulu sebagai pasien umum, setelah selesai baru reimburse ke kami untuk dilakukan klaim. Setelah dinyatakan tenaga kerja itu sembuh. Nah, sembuh itu kan bisa sembuh karena cacat, meninggal dunia, atau tidak cacat sama sekali. Jadi ada 2 fasilitas. Kalau memang Bapak Ibu tidak menggunakan fasilitas PLKK, berarti Bapak Ibu kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, itu dalam cari rumah sakit yang memang tidak kerjasama, nanti seluruh biaya akan direimburse ke kami. Nah, tapi kalau di Jakarta, sudah banyak rumah sakit yang kerjasama, nanti ada di website kami, mana sih rumah sakit yang kerjasama di seluruh DKI Jakarta. Karena di Indonesia pun sudah ada rumah sakit kerjasama kita. Memang kelebihan dari PLKK ini, Bapak Ibu tidak perlu dikenakan biaya lagi, karena memang rumah sakit ini sudah kerjasama. Nah, ini laporan prosedur saja. Apabila terjadi risiko kecelakaan kerja, laporan tahap pertama segera dilaporkan, baik itu ke sisi PSI perusahaan maupun dengan kami sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tinggal dilaporkan tahap pertama, terus tahap kedua, terus kronologisnya seperti apa, biar pelaporan di awal melaporkan bahwa itu terjadi risiko kecelakaan kerja. Biasanya kalau sektor penerima upah, itu PSI perusahaan atau PSI yayasan atau PSI organisasi yang melaporkan kami, Pak, lapor bahwa terjadi kecelakaan kerja atas nama si A. Silakan dilaporkan ke kami, baik itu by email, by WA, dan sebagainya. Yang penting laporan di awal dilaporkan bahwa dia mengalami risiko kecelakaan. Ini kadaluarsa klaim penyakit akibat kerja, karena di luar risiko kecelakaan kerja ada juga penyakit akibat kerja. Jadi klaim penyakit akibat kerja ini dinyatakan kadaluarsa apabila tanggal diagnosis dari penyakit akibat lebih jangka waktu 3 tahun. Yaitu sejak hubungan kerja berakhir. Apabila klaim PHK telah kadaluarsa, maka pemberi kerja
atau peserta tidak berhak mendapatkan JKK untuk kasus PHK. Hak menuntut manfaat kecelakaan kerja dan PHK. Hak peserta untuk menuntut kecelakaan kerja dan PHK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun tanggal tegaknya diagnosis PHK. Jadi batasannya 5 tahun. Setelah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal kecelakaan kerja, maka PHK itu tidak bisa diajukan ke kami. Penyakit akibat hubungan kerja. Nah, yang kedua, program jaminan kematian. Ini kematian yang bukan karena kecelakaan kerja, Bapak Ibu. Kalau tadi di depan bicaranya jaminan kematian karena kecelakaan kerja, yang kita tanggung 48 kali upah. Jadi upah itu berpengaruh terhadap santunan kematian karena kecelakaan kerja. Sedangkan kematian biasa, artinya kematian ini adalah kematian yang bukan karena akibat kecelakaan kerja. Jadi kematian biasa, sakit, tertabrak bukan karena kecelakaan kerja, sampai bunuh diri pun itu bisa kita tanggung untuk jaminan kematian. Jadi ini kematian bukan karena kecelakaan kerja. Apa saja sih yang didapat si ahli waris apabila si peserta itu mengalami meninggal bukan karena kecelakaan kerja? Yang pertama, ada santunan kematian kami berikan sebesar 20 juta. Terus santunan berkala sebesar 12 juta dan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Jadi totalnya 42 juta kami berikan kepada peserta yang mengalami ahli waris yang mendapatkan santunan apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Nah, perbedaan dari meninggal karena kecelakaan kerja dengan meninggal biasa itu pada di beasiswanya, Bapak Ibu. Jadi beasiswa akan kami berikan bagi si ahli warisnya, si anak ahli warisnya, kalau memang kepesertaannya sudah 3 tahun. Untuk meninggal biasa ya Bapak Ibu. Tapi kalau meninggal anak kecelakaan kerja, dia tidak mengenal kepesertaan. Taruhlah dia kecelakaan kerja, terus meninggal dunia, nah beasiswanya otomatis akan didapatkan oleh si anak ahli warisnya. Tapi kalau dia meninggal biasa, harus ada masa kepesertaan dari si peserta itu sendiri. Jadi masa iurnya harus 3 tahun. Baru mendapatkan program beasiswa. Tapi santunannya tetap dapat. Cuman beasiswanya saja yang memang harus dilihat masa kepesertaan. Nah, ini prosedurnya. Jadi nanti si ahli waris tinggal mengisi formulir yang kami sediakan. Pastikan Bapak Ibu, kalau terjadi risiko meninggal dunia, di tanggal meninggal dunia, si peserta itu masih aktif. Jadi taruhlah dia meninggal tanggal 2, tetap iuran tanggal 2 April misalkan. Tetap iuran bulan Aprilnya dibayarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan manfaat jaminan kematian. Untuk surat kematian yang pasti kartu peserta kami, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli, KTP, surat keterangan ahli waris, KTP, fotokopi akte nikah kalau memang dia menikah, surat ahli waris, apabila meninggal di rumah sakit, tolong dilampirkan fotokopi surat kematian dari rumah sakit, dan fotokopi buku rekening tabungan ahli waris. Ini standar saja persyaratan untuk pengajuan klaim jaminan kematian. Nah, program yang ketiga program jaminan hari tua. Prinsipnya tabungan nih Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu menabung secara bulanan yang nanti kapanpun setelah Bapak Ibu resign atau Bapak tidak dalam kegiatan organisasi, itu bisa diambil. Jadi ini sistemnya tabungan. Misalnya manfaat JHT ada sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang disetor ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perseroan peserta dibayarkan sekaligus. Jadi JHT ini adalah tabungan Bapak Ibu yang nanti di saat Bapak Ibu pensiun bisa diambil. Nah, ketentuan yang sekarang Permen nomor 2 kemarin memang masih kayaknya akan direvisi bahwa sebenarnya JHT bisa diambil setelah Bapak Ibu resign. Kapanpun Bapak Ibu resign itu JHT bisa diambil. Nah, ini syarat pengajuan JHT, usia pensiun di mana, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri terkena PHK, atau meninggalkan negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi ini persyaratan untuk pengambilan jaminan hari tua. Kalau Bapak Ibu sudah mengundurkan diri dan terkena PHK, itu silakan saja. Kalau JHT itu bisa diambil oleh. Nah, ini jaminan pensiun. Diamankan untuk penyelenggaraan jaminan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Artinya inilah sebenarnya real jaminan sosial. Kalau Bapak Ibu tahu pegawai negeri, ya hampir sama lah ini jaminan pensiun yang memang dikelola oleh kami. Jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Ada dua manfaat, ada manfaat berkala dan manfaat sekaligus. Ini maksud dengan manfaat berkala, setiap bulannya nanti peserta akan mendapatkan manfaat jaminan pensiun setiap bulannya sampai meninggal dunia. Kalau manfaat sekaligus diberikan sekaligus atau lamsam untuk yang dia masuk masa pensiun. Untuk pertama kali ditetapkan usia pensiun 56 mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 dan setiap 3 tahun berikutnya usia pensiun ditambah 1 tahun sampai mencapai usia 65. Ini aturan dari pemerintah yang sudah menyangkut program pensiun. Nah, cara pengajuannya mudah. Nanti pengajuan manfaat itu peserta mengembalikan formulir data peserta dan susunan keluarga, ya, untuk melampirkan kartu peserta, fotokopi identitas diri, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi NPWP. Terus menyampaikan pemberitahuan usia pensiun paling lambat 3 bulan sebelum mencapai usia pensiun. Jadi kami akan verifikasi nanti menyangkut usia pensiun yang bisa diterima oleh si peserta yang menerima manfaat jaminan pensiun. Nah, ini program terbaru kami, yaitu manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, yang memang program terbaru dari pemerintah yang bisa diberikan kepada peserta yang mengalami risiko PHK. Apa saja sih manfaat program jaminan pensiun? Jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan. Ada 3 manfaat yang diberikan. Yang pertama, pelatihan kerja. Yang kedua, akses informasi pasar kerja. Ini diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu bisa berbasis kompetensi, diselenggarakan oleh BK pemerintah, dan akses informasi pasar kerja juga diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kami BP Jam Sostek memberikan uang tunai 45% dari upah 3 bulan pertama dan 20% dari upah di 3 bulan berikutnya. Jadi ini manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, dari ada 3, yaitu pelatihan kerja, akses informasi pasar kerja, dan uang tunai yang kami berikan. Nah, manfaat akses informasi pasar kerja bisa berupa yaitu layanan manfaat informasi kerja, dan bimbingan jabatan, asesmen diri dan konseling karir, dilakukan petugas pengantar kerja secara tatap muka, dan peserta yang telah menerima pekerjaan setelah mendapat layanan di atas harus melaporkan ke Sisnaker maksimal 7 hari setelah diterima pekerjaan. Terus manfaat pelatihan, yang pasti ada manfaat pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan kerja dapat dilakukan secara daring atau luring. Dan yang ketiga, pelatihan kerja dilakukan oleh APK pemerintah. Dan yang keempat, apabila selesai melakukan pelatihan maka harus melapor kembali maksimal 7 hari setelah pelatihan di Sisnaker. Jadi manfaat informasi kerja, manfaat pelatihan tadi diberikan, dan yang terakhir manfaat uang tunai yang diberikan apabila si tenaga kerja menerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi 40% dari upah terakhir yang dilaporkan perusahaan untuk 3 bulan pertama. Dan 25% dari upah terakhir yang dilaporkan perusahaan untuk 3 bulan berikut. Jadi 6 bulan kami berikan manfaat uang tunai bagi peserta yang menerima manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Ada batasan upah memang pertama kali ditetapkan sebesar 5 juta. Ini sesuai dengan ketentuan. Nah, pengajuan manfaat JKP yang pasti syarat masa iur. Nah, ada memang syarat masa iur 12 bulan dalam 24 bulan, di masa 6 bulan dibayarkan betul. Terus periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK. Syarat pengajuannya pasti bukti PHK, adanya komitmen untuk bekerja kembali. Jadi inilah persyaratan pengajuan manfaat JKP yang memang bisa diajukan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, berapa sih premi yang dibayarkan dari manfaat-manfaat yang saya informasikan tadi? Untuk jaminan kecelakaan kerja, untuk formula pemberi kerja itu ada 5 rate dari 0,24 sampai dengan 1,74. Nanti kita lihat dari risiko pekerjaannya seperti apa. Untuk jaminan kematian 0,3, ini yang menanggung pemberi kerja, Bapak Ibu.
Untuk jaminan hari tua 3,7% dari pemberi kerja dan pekerja 2%. Untuk jaminan pensiun 2% si pemberi kerja dan 1% untuk si pekerja. Ini ada simulasi perhitungan dalam pelaporan di kami. Nah, Bapak Ibu, ini kita pakai standar UMP lah ya, 4,6. Nah, kalau Bapak Ibu mengikutkan 4 program dengan rate JKK 0,24, maka premi yang dibayarkan tiap bulan itu sebesar 428.000. Jadi kalau mengikuti 4 program, JKK-nya 11.140 rupiah, JKM-nya 13.000, JHT-nya 264, dan jaminan pensiunnya 139.000. Tapi kalau mengikutkan 3 program tanpa jaminan pensiun, iurannya tiap bulan sebesar 289. Jadi komposisinya sama, cuman dikurangi jaminan pensiun. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu hanya mengikutkan 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun, itu preminya sebesar 25.000 setiap bulannya. Memang nanti kembali ke Bapak Ibu, kalau misalkan organisasi atau yayasan Ibu bisa mengikutkan 3 program, silakan. Kalaupun misal kesanggupan hanya 2 program, silakan. Tapi manfaat yang diterima memang kalau 2 program hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tidak ada tabungan Bapak Ibu. Jadi hanya 2 program sebesar 25.066. Jadi ini simulasi perhitungan secara upah yang dilaporkan ke kami. Nah, upah inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap santunan apabila terjadi risiko kecacatan dan meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi ini simulasi perhitungannya, silakan nanti kita diskusikan bersama seperti apa. Sanggupan misalkan suatu organisasi Bapak Ibu, Pak, saya hanya sanggup atau yayasan hanya sanggup 2 program. Silakan. Kami tidak batasi Bapak Ibu untuk mengikutkan program BPJS Ketenagakerjaan harus 4 program atau 3 program. Kalaupun kesanggupan biayanya 2 program, silakan. Yang terpenting Bapak Ibu terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya secara singkat. Mungkin nanti kita diskusi dalam menyangkut program dan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang memang bisa kita diskusikan bersama. Di sini ada kontak pesan teman-teman, ada Mas Paul, Mbak Arinda, Ages, dan saya. Silakan nanti dicatat nomor telepon kami. Kalaupun ada hal-hal yang bisa ditanyakan lebih dalam, silakan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan sosialisasi ini menambah wawasan Bapak Ibu, dan yang terpenting tadi di depan bahwa BPJS itu ada 2, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau Bapak Ibu sakit, pakailah BPJS Kesehatan. Tapi kalau mengalami risiko kecelakaan, kematian hari tua, dan jaminan pensiun, pakai namanya BPJS Ketenagakerjaan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menambah wawasan Bapak Ibu, dan yang terpenting kami berharap juga informasi ini memberikan gambaran bahwa pentingnya sebenarnya risiko jaminan sosial yang harus diikutkan oleh Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk pemaparannya. Mohon maaf tadi pada saat pertama itu komputer saya sedang hang itu Pak. Jadi Pak Bagus yang jadinya memaparkan untuk materinya. Mungkin dikembalikan ke Pak Dwi Pak. Kita bisa sambil berdiskusi aja. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini memiliki pertanyaan yang atau keraguan nih tentang apa itu program BPJS Ketenagakerjaan, kami persilahkan. Seperti itu Pak. Baik. Silakan Mbak. Oh, Ibu Esther tadi. Silakan Bu Esther. Ya, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Bagus, Pak Paul. Yang ingin saya tanyakan adalah sejak terdaftar pertama kali BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi 4 atau 5 item ya, itu dalam kurun waktu berapa lama baru bisa berlaku? 1. Terus kemudian apakah
kalau misalnya katakanlah seperti saya sudah menjelang masuk masa pensiun, apakah masih bisa terdaftar sebagai terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esther. Baik, Bagaimana Pak langsung Bagus? dijawab, Pak dijawab? Denny? Langsung aja ya, Boleh, langsung ya. boleh. Oke. Ada 2 Pak. Terima kasih Bu Esther. Ada 2 pertanyaan. Sejak pertama program itu akan berlaku ya Bu? Iya. Iya. Jadi gini Bu, di kami program kami tidak, artinya gini, di saat Bapak Ibu mendaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan dan dibayar iurannya, maka otomatis di hari itu berlaku. Taruh nih, maaf nih Bu, Bu Esther mendaftarkan nih pagi ini. Tahu-tahu ada peserta yang didaftarkan itu sore nanti terjadi risiko kecelakaan kerja, Bu Esther. Itu berlaku Bu langsung. Yang terpenting memang di awal Ibu daftarkan dan dibayarkan iurannya. Di saat iuran itu dibayarkan, dia otomatis akan terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak ada batasan, misalkan harus seminggu dulu, atau sebulan dulu, atau 2 hari dulu, tidak Bu. Kalau dia sudah jadi peserta, sudah dibayarkan iurannya, otomatis seluruh program yang didaftarkan akan terlindungi dari sisi baik itu kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jadi itu Bu Esther ya. Terus untuk Bu Esther, memang ada batasan nih Bu untuk, jadi begini Bu Esther, di kami ada segmentasi memang, 4 segmen, yaitu penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Bu. Nah, yang dimaksud penerima upah artinya orang yang bekerja di satu institusi, misalkan di perusahaan, kayak Ibu di Bu Esther kan di notaris, atau di organisasi kemasyarakatan, di yayasan, dan sebagainya. Dia ada pemberi upahnya atau pemberi kerjanya. Nah, otomatis dia sebagai penerima upah. Nah, untuk penerima upah itu tidak ada batasan umur, Bu. Jadi Bu Esther kalau mau terdaftar di penerima upah, itu bisa Bu. Misalkan di organisasi Walubi nih, mau didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Ibu bisa didaftarkan, jadi tidak mengenal umur. Memang yang mengenal umur pada sektor bukan penerima upah, Bu. Bukan penerima upah itu sektor informal, Bu. Misalkan pedagang, terus Gojek, ya, petani, tukang kebun, dan sebagainya. Itu memang yang bekerja di sektor bukan penerima upah. Dia ada batasan umur, Bu. Batasan umurnya 65. Jadi memang untuk sektor informal ada batasan umur. Tapi kalau untuk sektor penerima upah, tidak ada batasan umur. Berapapun umurnya, kalau dia masih bekerja dan dia masih aktif di satu yayasan atau organisasi, silahkan didaftarkan. Jadi buat Bu Esther, walaupun sudah masuk masa pensiun, tapi karena misalkan Bu Esther masih berkecimpung di yayasan Walubi atau di organisasi Walubinya, bisa mendaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan. Itu Bu Esther. Baik, makasih banyak Pak Bagus. Ya Bu Esther. Ada lagi? Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Saya juga mau tanya. Oh, Pak Jandi langsung tanya. Silakan, Pak. Pak Bagus, saya Silakan, mau terkait dengan BPJS Kesehatan ya. Kalau misalkan preminya dibayar, terus kemudian berhenti bayar gitu ya, apakah ketika mau diklaim cukup dengan melanjutkan sisa pembayaran atau membayar hak bulan tersebut? Pak? Kasusnya apa Pak Jani ini? BPJS Kesehatan apa BPJS Ketenagakerjaan? Kesehatan. Nah, jadi gini Pak, jadi saya sebagai orang awam ya Pak ya. Sekarang kan Pak. Jadi gini, nah ini yang terjadi nih Pak Jani di masyarakat kita. Jadi sebenarnya BPJS itu ada 2 badan nih Pak. 2 badan yang dikelola dengan yang satu BPJS Kesehatan, satu lagi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami itu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Jadi 2 badan nih yang berbeda nih Pak. Jadi kalau Pak Jani nanyakan menyangkut BPJS Kesehatan, pada prinsipnya kami tahu informasi, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena itu ranahnya BPJS Kesehatan. Jadi yang ditanyakan Pak Jani kan menyangkut BPJS Kesehatan.
Karena kalau kami jawab, ya, jadi berbeda dengan kami BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan tadi yang Pak Jadi tanyakan kan menyangkut iuran, apakah itu misalkan mau dilanjutkan dan sebagainya. Nah, itu kami tidak bisa jawab secara detail Pak Jadi karena itu bukan ranahnya kami. Takutnya informasi yang kami berikan salah nanti. Tapi kalau bicara BPJS Ketenagakerjaan, nah kami bisa jawab tuh Pak Jadi. Oke, kalau terkait dengan tenaga kerja, Pak, kita kan bicara hari ini kan berkenaan dengan tokoh agama ya Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau BPJS tenaga kerja kan kalau perusahaan komersil lah, artinya secara undang-undang ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar sebagian tanggung jawab kepada BPJS tenaga kerjaan. Nah, apakah terkait dengan kalau rumah ibadah, yayasan itu kan lebih sosial ya Pak. Apakah ada informasi khusus mungkin dari Pak Bagus yang ingin disampaikan kepada tokoh-tokoh agama mungkin ya, ada harga khusus atau ada perlakuan khusus untuk tokoh agama. Tapi kalau komersil kan kita paham. Tapi kalau untuk yang sosial, kemasyarakatan, agama, ya ada informasi khusus yang mungkin bisa disampaikan. Ya Pak Jandi, suaranya agak putus-putus, tapi saya nangkep sih sebenarnya. Jadi ada perlakuan khusus nggak untuk memang organisasi keagamaan. Di kami kalau saya sebut tadi menyangkut red program sebenarnya sudah baku Pak, menyangkut program BPJS Ketenagakerjaan. Memang nanti disesuaikan Pak dengan upahnya. Kan bisa jadi kalau misalkan dia di perusahaan kan sesuai dengan upah diterima. Nah kalau di organisasi kemasyarakatan biasanya dia mendapatkan biaya operasional dan sebagainya, berapa sih kesanggupan untuk dibayarkan program BP Jansostek. Tapi prinsip rate-nya sama. Tadi taruhlah Pak Jandi kalau mengikutkan 2 program dengan UMP saja, itu iurannya tidak lebih dari 25.000 yang hanya kecelakaan kerja dan kematian. Jadi 2 program itu. Biasanya kalau memang dia di organisasi kemasyarakatan, yang paling krusial kan resiko kecelakaan dan kematian, Pak. Tapi kalau ada kesanggupan menyangkut jaminan hari tua, itu lebih baik. Tapi biasanya kami kalau di organisasi kemasyarakatan, kayak misalkan marbot masjid, mohon maaf Pak Jandi, itu biasa ikut 2 program. Nah, biasanya si pengurus masjid itu yang mendaftarkan 2 program. Nah, asumsi di kami, kenapa pakai UMP? Karena memang pakai standar dasar UMP. Tapi misalkan Pak, sebenarnya mereka hanya dapat loh Pak, setiap bulannya tidak lebih dari 1.500.000 atau 2 juta. Ya sudah, tinggal dikalikan itu saja. Dikalikan rate JKK-nya 0,24, terus kematiannya 0,3. Jadi tidak lebih tadi Pak, iurannya sebenarnya di bawah 20.000 kalau untuk ikut 2 program. Jadi tidak besar Pak. Tapi kalau terjadi resiko kecelakaan tadi, seluruh biaya pengobatan, risiko kecacatan, kami akan tanggung Pak, dengan premi yang hanya 2 program tadi. Ya memang kalau di yayasan dan organisasi perlu dirembukan seperti apa. Tapi kalau kami biasanya di organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, itu fokus di mengikutkan 2 program. Tapi ada juga yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang, Pak, kami mau ikut 3 program, silakan. Tapi memang kembali kesanggupan. Kalau yang komersil tadi kan berdasar upah yang dilaporkan, Pak. Tapi kalau di yayasan dan di organisasi keagamaan kan perlu dilihat dari sisi preminya. Tapi kalau lihat 2 program tadi dengan UMP saja 4,6 tadi iurannya hanya sebesar 25.000 Pak. Sebulan ya Pak, bukan sehari. Jadi sebulan hanya 25.000. Tapi kalau misalkan kami harus ada JHT-nya, silakan. Tapi memang JHT kan 5,7%. Sebenarnya 5,7 kan ada komposisi, Pak. 3,7 ditanggung oleh si pemberi kerja atau yayasan, 2%-nya si peserta. Tapi biasanya, Pak, kalau memang organisasi keagamaan, biasa dia hanya ikut 2 program dulu deh, gitu kan? Karena itu yang memang dianggapnya punya potensi besar terhadap risiko-risiko itu. Karena kan bisa jadi Pak, jangan sampai Bapak Ibu ini kan mulia banget nih. Nggak semua orang bisa seperti Bapak Ibu bergerak di organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau terjadi risiko sosial,
Risiko jaminan sosial terhadap Bapak Ibu siapa yang nanggung? Nggak ada, Pak. Kalau terjadi misalkan mau berangkat nih ada kegiatan dalam satu kegiatan organisasi Bapak, kecelakaan kerja misalkan di jalan, siapa yang menanggung biaya pengobatan? Terus kalau terjadi risiko kecacatan, siapa yang menanggung? Walaupun sebenarnya Bapak Ibu kan bergerak di organisasi keagamaan, yang saya rasa nggak semua orang bisa masuk ke organisasi keagamaan. Jadi mungkin itu Pak. Jadi kalau dari sisi rate, dia tidak ada perubahan, tapi memang dari sisi pelaporan upahnya nanti ke kami, karena itu pengaruh terhadap iuran yang dibayarkan. Tadi asumsi UMP saja 4,6 hanya 25.000 Pak sebulan. Tapi misalkan kesanggupannya misalkan Pak sebenarnya dasar upahnya nggak segitu loh. Dasar upahnya misalkan hanya 2.500.000. Ya sudah tinggal dikalikan 0,24% ditambah 0,3%. Itu iuran tiap bulan untuk resiko kecelakaan dan kematian. Begitupun kalau misalkan ada JAT-nya. Jadi itu Pak Jandi. Jadi tadi memang saya ambil asumsi berdasarkan upah UMP. Tapi kan bisa jadi yayasan, organisasi kemasyarakatan, misalkan kalau di kami marbot masjid, terus ya apa namanya pengurus-pengurus masjid gitu kan, untuk mengikutkan program BPJS Ketenagakerjaan pakai dasar upah 2 juta aja Pak, karena mereka emang menerima ya sudah tinggal dikalikan saja 2 juta kali 0,24%, 2 juta kali 0,3%. Itu iurannya tidak lebih dari 10.500 Pak tiap bulan. Saya rasa nggak terlalu berat untuk sisi iuran, karena memang yang terpenting tadi Pak resiko, karena kecelakaan kerja, kematian kita nggak tahu Pak, kapanpun bisa terjadi. Tapi yang terpenting kalau sudah ikut program BPJS Ketenagakerjaan, mereka akan terlindungi kalau terjadi resiko-resiko itu. Mungkin itu Pak Jandi. Oke. Iya Pak Jandi, terima kasih. Pak Jandi jaringannya agak susah itu Pak. Iya. Tadi ada Bu, saya lihat ada Rensen, ada Bu Susi Watitan. Ya Rensen lagi beliau. Silakan Ibu untuk bertanya. Pak, salam kenal ya. Iya Bu. Saya sebenarnya lebih ke pertanyaan ya Pak ya. Saya lebih ke pertanyaan, jadi mohon saya dikoreksi nih Pak. Karena ini setelah dapat pemaparan dari Bapak, saya berpikir bahwa begini. Ternyata kan dua hal yang berbeda ya, Japsostek tenaga kerja dengan BPJS Kesehatan. Mungkin satu di bawah Depnaker, satu di bawah Depkes ya Pak ya? Enggak Bu, kita di bawah Presiden dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya langsung di Presiden ya? Karena undang-undangnya sama Bu, ibu kandungnya sama nih Bu. Oh, oke. Nah, yang saya mau tanya gini, kalau BPJS Kesehatan terus sekarang kan kayak jadi wajib ya Pak ya? Semua orang harus punya, karena ibaratnya beli rumah aja harus diminta BPJS Kesehatan, sedangkan tenaga kerja kan belum ya. Jadi kalau saya lihat urgensinya ke situ satu. Kedua, ini maaf ya Pak, menurut pendapat saya tolong saya dikoreksi ya Pak. Yang kedua adalah ini kan sosial ya. Sosial kan ya boleh dibilang upahnya tuh nggak tinggi-tinggi amat lah, namanya itu sosial. Sedangkan iurannya kan dihitung berdasarkan upah ya Pak. Sedangkan kalau yang di sebelah sana, saudara Bapak kan BPJS Kesehatan itu ada rate-nya aja kan berdasarkan kamar atau apa gitu kan. Dan itu berlaku untuk semua, nggak cuma kecelakaan kerja. Kesehatannya itu bisa apa aja kan, penyakit yang akan terjadi gitu kan, nggak cuma kecelakaan kerja kan. Itu kayaknya jangkauannya lebih luas kalau menurut saya Pak. Maaf kalau saya punya seperti itu ya Pak. Jadi dari urgent-nya terus ke perluannya gitu ya, kayaknya masih diharuskan ke BPJS Kesehatan Pak ya. Itu menurut pendapat saya Pak. Terus masalah usia juga kan rata-rata ya kita yang udah sempat ngurusin yayasan biasanya yang udah berumur lah ibaratnya gitu ya Pak ya. Itu juga kan resikonya lebih banyak kesehatan daripada kecelakaan sih kalau menurut saya. Itu aja sih Pak komentar dan pendapat saya Pak, tolong dikoreksi kalau ada yang perlu ditambahkan Pak. Bagus, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susiwati ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya sebenarnya kalau bicara wajib, karena undang-undangnya sama, prinsipnya sama Bu. Tapi memang di kami lebih mengedepankan seperti ini Bu, sosialisasi manfaat program dan sebagainya. Karena kalau bicara undang-undang sebenarnya kan orang mau dengar, mau lihat, mau enggak pun seharusnya wajib kan. Tapi buat kami
bukan itu yang kami cari. Buat kami pengertian, manfaat, program, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya momentum baik, artinya kami memberikan informasi tentang manfaat program. Nah, kalau bicara sosial tadi benar, Bu. Itu kan tadi hitung-hitungan secara penerima upah aja sih, Bu, dibuat kami. Tapi biasanya memang di kami memang upah terutama mereka yang bergerak di sosial ya, Bu. Sosial itu bisa aja organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, termasuk RT RW, Bu, Jumantik, PKK dan sebagainya, itu juga ada yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Jadi kalau Ibu bicara kesehatan tadi, ya benar memang kesehatan itu kan hanya kalau dia mengalami risiko kesehatannya, Bu, misalkan pilek, jantung dan sebagainya. Tapi kesehatan itu tidak menanggung, Bu, kalau terjadi risiko kecelakaan kerja dalam kegiatan Bapak Ibu. Misalkan nih, dalam kegiatan ada peserta mau rapat misalkan. Berangkatlah dia dari rumah, terjadi kecelakaan kerja di jalan nih, Bu. Dalam kegiatan yayasan dia misalkan. Nah, BPJS Kesehatan nggak nanggung tuh, Bu, karena itu risiko kecelakaan kerja. Nah, disitulah BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung. Nah, kami sebenarnya biaya pengobatan kami, berapapun biayanya kami tanggung, Bu. Kalau lihat kemarin kasus ojol ya, Bu, mohon maaf, ojol yang di Surabaya, kami sudah nanggung biaya pengobatan hampir 3 miliar, Bu. Karena kecelakaan kerja dan kepalanya perlu dilakukan operasi dan sebagainya. Sampai sekarang masih dalam biaya pengobatan. Nah, artinya memang semua orang tidak mau mengalami risiko kecelakaan kerja. Tadi yang saya bilang, perbedaan kesehatan dan ketenagakerjaan. Karena kesehatan tidak akan menanggung kalau dia mengalami risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu dalam kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan organisasi, yayasan, walaupun Ibu bekerja dan sebagainya, kalau terjadi risiko atas pekerjaan itu, nah BPJS Kesehatan tidak menanggung. Nah, yang terpenting, Bu, kalau terjadi risiko kecacatan tadi, BPJS Kesehatan nggak nanggung, tapi ada di kami, namanya santunan kecacatan. Dan plus beasiswa, Bu, nanti. Untuk si anak yang mengalami risiko. Yang preminya, kalau Ibu ikutkan 2 program tadi, hanya 25.000 sebulan. Nah, nih Bapak-Bapak nih, pasti kan ngerokok nih, Bu. Maaf, berapa sih harga satu bungkus rokok? Pasti kan 25.000 atau 26.000. Nah, dari sisi premi sebenarnya selama sebulan hanya 25.000. Tapi yang kami tanggung tadi, Bu, biaya pengobatan unlimited, kalau terjadi risiko kecacatan tetap anak si tenaga kerja atau peserta itu mendapatkan beasiswa sampai dia perguruan tinggi. Begitupun kalau meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan tadi beasiswanya. Nah, BPJS Kesehatan nggak menanggung itu, Bu. BPJS Kesehatan menanggung dari sisi, ya tadi betul. Memang kalau kami, Bu, sosialisasinya yang serem-serem nih, Bu. Kalau kesehatan kan, iya Bapak Ibu pilek ya silakan. Kalau kami nggak nyumpain sih, tapi kalau namanya risiko kecelakaan, kematian, hari tua kan kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu, jadi 2 badan ini, kalau diikutkan 2 BPJS sebenarnya, Bu, 24 jam Bapak Ibu terlindungi. Di saat Bapak Ibu sakit, pakai namanya BPJS Kesehatan. Di saat Bapak Ibu mengalami risiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tuanya, pakai namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saling melengkapi, Bu. Memang kalau bicara kesehatan, ya sudah, pasti perlindungannya dari BPJS Kesehatan saja. Nah, menyangkut usia tadi, Bu, yang saya bilang tadi, kayak Bu Esther, Bu Susiawati, pasti usianya baru 17 tahun ya. Jadi memang terlihat muda. Amin, amin. Jadi kalau untuk sektor penerima upah, Bu, kayak yayasan dan sebagainya, umur itu tidak ada batasan. Jadi misalkan Ibu di Walubi didaftarkan sebagai yayasan, daftarkan ke kami sebagai PU, walaupun Ibu umurnya 65, 75, itu bisa didaftarkan. Tapi kalau di sektor informal tadi yang saya bilang bukan penerima upah, itu memang ada batasan umur 65 tadi. Yang informal ya, Bu. Tapi kalau dia PU, nggak ada batasan umur. Jadi usia sebenarnya tidak ada permasalahan kalau Ibu bergerak di tadi organisasi keagamaan, misalnya kayak Walubi sebagai wadahnya. Nah, anggotanya itu bisa didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi itu Bu, dua gambaran bahwa memang benar ada untuk keperluan. Jadi gini, sebenarnya kalau BPJS Kesehatan itu sesuatu yang memang pasti akan sakit kan Bu. Dan dia akan digunakan secepatnya. Oh, pilek, demam, dan sebagainya. Tapi kan kalau BPJS Ketenagakerjaan kan nggak tahu nih. Kalau terjadi risiko dulu baru dia menggunakan. Jadi dua hal itu Bu yang memang membedakan. Nah, untuk kelas itu tidak ada kayak batasan di BPJS Kesehatan Bu. Misalkan bayar segini, kelasnya segini. Kalau kami sama Bu. Jadi standar kami kelas 1 rumah sakit pemerintah. Biaya pengobatan dan semuanya itu standarnya kelas 1 rumah sakit pemerintah. Jadi sampai dinyatakan sembuh. Sembuh itu begini ya Bu, kalau masih dalam perawatan, itu silakan diteruskan. Sama halnya kayak patah tulang, itu butuh waktu lama Bu, bisa 6 bulan, setahun. Kalau itu masih dalam perawatan, silakan. Kan biaya kami unlimited. Sampai dokter menyatakan, oke, Anda sembuh, tidak cacat, atau meninggal dunia. Nah, itu baru dinyatakan closing untuk kasus kecelakaan kerja. Nah, misalkan di bulan ini kecelakaan kerja, bulan depan kecelakaan kerja lagi, silakan. Bisa diajukan kembali. Jadi nggak ada batasan kalau terjadi risiko kecelakaan. Mungkin tuh Bu Susiawati, penjelasan dari saya kalau memang ada pertanyaan kembali. Iya, makasih Pak Bagus. Pak Bagus boleh nggak satu lagi? Saya masih agak Ya, boleh, silakan. Jaminan hari tua dengan pensiun itu bedanya di mana, Pak? Ya. Jadi jadi gini Bu, sebenarnya dulu itu waktu kami BPJS kalau dulu waktu kami Jam Sostek, kami punya 4 program Bu, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, dengan adanya BPJS, kesehatan kami diambil oleh BPJS Kesehatan. Datanglah namanya program jaminan pensiun Bu. Dulu JHT, filosofi JHT, makanya kemarin kalau Ibu Susilawati dengar kabar-kabar yang Permen nomor 2 itu, bahwa JHT bisa diambil umur 56 ya Bu. Ya, itu dia. Sebenarnya di undang-undang menyatakan itu Bu. Jadi dikembalikan ke filosofinya, namanya juga jaminan hari tua kan. Tapi untuk saat ini, dengan aturan yang lama, JHT itu kayak tabungan Bu. Jadi kapanpun Ibu resign, kapanpun Ibu tidak dalam kegiatan berorganisasi, itu bisa diambil. Jadi kayak tabungan. Sebenarnya bukan jaminan hari tua, sebenarnya jaminan tabungan tenaga kerja lah. Nah, jaminan pensiun ini yang nanti baru bisa diambil di saat masa usia pensiun. Jadi sama kayak pegawai negeri Bu, yang jaminan pensiun untuk swastanya. Jadi kalau dia mengalami resiko pensiun nanti, baru dia akan mendapatkan manfaat jaminan pensiunnya. Jadi itu perbedaannya Bu. Kalau jaminan pensiun nanti nunggu usia pensiun. Tapi kalau JHT, kapanpun Ibu resign, itu bisa langsung diambil. Ya, kalau JHT sekarang kan dibayar sekaligus ya Pak. Begitu kita resign Ya, dibayar sekaligus. langsung ya sekaligus. Kalau Betul. yang pensiun juga dibayar sekaligus ya, nggak dicicil per bulan kan? Tergantung Bu. Kalau masa iurnya 15 tahun, dia akan kita berikan secara bulanan. Tapi kalau masa iurnya nggak masuk 15 tahun, itu kita berikan lamsam, kayak JHT. Tapi baru bisa diambil di masa pensiunnya nanti. Iya, maksudnya masuknya dulu 30 tahun. Sekarang dia pensiun di 55. Itu bayarnya udah sekaligus atau bulanan? Ya, kalau dia masuk masa iurnya 30, berarti kan 55 udah 15 tahun itu masa iur, Bu. Dia akan nerima 4 bulanan tuh, Bu. Sampai meninggal dunia. Nanti jatuh ke ahli warisnya. Misalkan ke istrinya, ke anaknya. Untuk jaminan pensiun, Bu. Tapi kalau dia masa iurnya, taruhlah waktu dia didaftarkan umurnya 45 ya Bu, pensiunnya 56 misalkan, kan masa iurnya nggak sampai 15 tahun. Nah, di saat dia pensiun, dia akan menerima manfaat sekaligus, tidak bulanan. Jadi itu aja dua manfaat yang diberikan. Kalau dia masuk masa iurnya, dia akan menerima manfaat bulanan. Gitu Bu. Makasih Pak Bagus. Ya Bu Susi. Ya. Terima kasih Bu Susi ya. Silakan, ada lagi. Oh, Bu Hawili nih Pak. Bu Hawili. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Hawili. Tadi yang pertanyaan ada di chat, saya belum sempat ngomong itu, nanti disampaikan aja. Enggak, tambah lagi Pak, saya mau info dikit. Itu kalau bisa kayak istilah kayak saran dikit, masukkan kalau BPJS kan ngitungnya dari upah minimum atau apa. Kalau bisa itu jangan pakai gitu sebabnya supaya merata gitu, yang lain bisa dapat, karena kan nggak bisa ngarepin dari satu lembaga atau apa.
dihitung kayak asuransi aja pakai uang pertanggungan gitu Pak. Iya. Jadi kan banyak nih rakyat yang masih belum mendapatkan manfaat. Dia mau pensiun, dia udah kerja capek-capek kan, kalau berdasarkan gaji kan nggak mungkin, ada kadang pemasukan, ada enggak itu. Terus kalau misalnya klaim yang Bapak bilang itu, apa sistemnya sama seperti klaim BPJS? Jadi rujukan dulu, baru nanti ke rumah sakit besar. Karena yang sekarang kan sistemnya begitu, dari yang kecil baru ke besar. Jadi prosesnya kelihatannya jadi lama, penyakitnya jadinya ditimbun gitu Pak. Makasih Pak. Ya, Buli, makasih. Oh, ini menarik nih. Udah 2 peserta yang menanyakan BPJS Kesehatan, tapi memang nggak apa-apa. Artinya ini Kebutuhan terjadi. lebih banyak BPJS. Ya, ya makasih Buli atas sarannya. Memang di kami itu kan sebenarnya standar upah saja, tapi kan bisa kita simulasikan pendapatan yang diterima. Nah, kalau bicara sektor bukan penerima upah, Bapak Ibu, itu standar upahnya hanya 1 juta. Jadi kalau ikut 2 program hanya 16.800. Ya kan? Nah, artinya untuk sektor PU pasti rate lebih sektor BPU karena dari sisi JKK-nya 0,24. Kalau PU kan hanya 1% dari upah. Nanti disesuaikan saja. Tapi kalau memang ada ekosistem atau masyarakat di lingkungan Bapak Ibu yang mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan di sektor bukan penerima upah, ada upah terendah yang bisa dilaporkan di kami sebesar 1 juta. Jadi kalau ikut 2 program hanya 16.800 sebulan. Tapi kalau ikut JHT-nya itu bisa mengikutkan 36.800. Jadi standar upah itu nanti kita simulasikan kembali berdasarkan kemampuan yayasan atau organisasi yang bisa diikutkan. Tapi kan tadi sudah bisa jadi gambaran. Kalau UMP saja dengan 2 program itu tidak lebih dari 26.000 atau 25.000. Berarti kalau upahnya di bawah UMP berarti kan iurannya di bawah itu dengan 2 program. Jadi bisa jadi gambaran. Terus untuk klaimnya, apakah ada tingkatan menyangkut rumah sakit tipe C, tipe D, dan sebagainya? Kami tidak ada. Kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, silakan masuk ke rumah sakit yang terdekat. Jadi, kalau misalkan tidak kerjasama dengan kita, nah, kalau boleh saran memang, namanya kecelakaan kerja itu tidak harus melihat rumah sakit yang kerjasama. Karena harus segera ditanggulangi. Kalau di lingkungan tersebut ada rumah sakit terdekat, silakan masukkan dulu ke rumah sakit terdekat. Nah, agar biaya reimbursenya tidak besar, setelah itu baru dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama. Nanti reimbursenya hanya reimburs di awal penanganan saja. Nah, karena kalau di rumah sakit yang kerjasama, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya kembali. Karena sudah kerjasama dengan kita, nanti pihak rumah sakitlah yang akan reimburs ke kami. Nah, artinya seperti itu. Kalau untuk risiko kecelakaan kerja, silakan masuk ke rumah sakit yang terdekat. Bagus-bagus memang rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Tapi kalau rumah sakit itu nggak kerjasama dan jauh, silakan masuk dulu rumah sakit yang terdekat, ditanggulangi, sudah ditanggulangi, silakan dirujuk kembali ke rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Nah, itu bisa dilakukan kalau terjadi risiko kecelakaan. Jadi tidak ada tingkatan ya Buli terhadap kalau dia mengalami risiko kecelakaan kerja harus ke rumah sakit tipe C dulu, tipe D. Tidak, silakan masuk ke rumah sakit yang terdekat. Karena penanganan kecelakaan kerja harus segera dilakukan kalau enggak terjadi hilangnya nyawa seseorang. Mungkin itu Buli. Iya, thank you Pak. Makasih. Siap Buli, siap. Kasih. Izin Pak, ini ada satu lagi di kolom chat. Apa? Ini dari Dharma Wirya Manggala. Terkait untuk mahasiswa saya membuat BPJS, apakah dalam iurannya tidak terlalu tinggi untuk mahasiswa, bagaimana, apakah bisa rendah? Oh, ini dia minta itu Pak, minta diskon nampaknya. Pertanyaannya mengarah ke situ, minta promo. Mungkin bisa ditanggapi Pak, silakan. Ya Mas Paul bisa jawab? Boleh Pak, izin ya Pak ya.
Ya, silakan. Dari Pak Dharma Wirya, Manggala, jika mahasiswa ingin ikut gimana teknisnya dan iurannya bisa lebih murah apa tidak, gitu ya Pak ya. Nah, untuk mahasiswa memang di sini Pak, di BPJS Ketenagakerjaan, setiap orang yang memiliki kegiatan usaha itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cuman ada nih Pak beberapa sektor yang tidak dikategorikan sebagai pekerjaan, contoh ibu rumah tangga. Nah, memang di KTP kan kalau ada status pekerjaan itu ibu rumah tangga itu status pekerjaan, Pak. Tapi memang untuk ibu rumah tangga tidak bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa yang bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah mahasiswa yang statusnya mungkin sedang magang. Magang misalnya dia kerja magang di suatu perusahaan atau gimana. Itu rata-rata perusahaan sekarang sudah mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat untuk mengikuti magang di suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk mahasiswa atau untuk dikategorikan untuk semua masyarakat bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan jika tidak memiliki pekerjaan. Cuman untuk klaimnya itu hanya bisa menggunakan klaim yang jaminan kematian saja. Maksudnya seperti ini, misalnya dia magang, lalu setelah magang dia melanjutkan sendiri. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerjanya memang tidak bisa diklaim karena status pekerjaannya tidak ada. Tapi untuk jaminan kematiannya, selama status peserta itu masih aktif atau status pembayaran iurannya masih dibayarkan, itulah yang bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk iuran seperti yang tadi sudah disampaikan melalui Pak Bagus, bahwa kita sebenarnya ada sektor satu lagi namanya sektor bukan penerima upah. Yang mana itu sektor mandiri kalau sebutan BPJS Kesehatannya. Sektor mandiri itu berarti dia kerja untuk dirinya sendiri, dapat penghasilan, kalau nggak kerja ya nggak dapat penghasilan. Nah, itu rate-nya memang untuk jaminan kecelakaan kerja itu 1%. 1% dari upah yang didaftarkan. Lalu untuk jaminan kematiannya itu adalah 6.800. Itu mau upahnya tinggi, mau upahnya rendah, jaminan kematian 6.800. Nah, jadi untuk paling rendahnya sektor mandiri, itu pembayaran iurannya adalah 16.800. Nah, berbeda dengan BPJS Kesehatan, untuk sektor mandiri, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki yang namanya tunggakan iuran. Sistemnya seperti pulsa. Jadi ketika dibayarkan iuran, kartunya aktif. Tapi jika tidak dibayarkan iuran, kartunya menjadi nonaktif. Nah, ada masa tenggang, yaitu 2 bulan. Nah, 2 bulan ini jika misalnya contoh nih, satu orang mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sektor mandiri 16.800. Daftar bulan April. Lalu bulan Mei dan bulan Juni dia lupa bayar. Terjadi sesuatu atau kecelakaan kerja atau kematian pada 2 bulan yang dia belum membayarkan iuran, itu status kepesertaannya masih aktif dan masih bisa dibayarkan manfaatnya. Dengan syarat iuran yang tunggakannya yang 16.800 kali 2-nya dibayarkan. Namun, jika di bulan Juni nggak bayar, bulan Juli juga tidak bayar, kartu itu akan mati dengan sendirinya dan semua bentuk risiko seperti meninggal dunia atau kecelakaan kerja tidak dapat dibayarkan. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, izin nih Pak, kenapa kami kemarin menggagaskan, sebenarnya kan awalnya itu adalah dari FKUB, dari Kesbangpol, lalu Kesbangpol ke FKUB dan FKUB ke masing-masing perwakilan majelis agama. Nah, ini sejujurnya Pak, untuk yang Walubi ini yang pertama Pak, untuk majelis agama yang ada di Jakarta nih Pak. Nah, jadi kenapa disampaikan seperti ini? Karena memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Yandi tadi ya Pak ya, bahwa kami ini sektornya sektor sosial, bahkan ada yang tidak menerima upah. Bu Susiwati juga tadi mengatakan bahwa ini kami tidak bisa ditentukan oleh upah, karena benar Pak, rata-rata yang bekerja untuk sektor keagamaan, yaitu sektor sosial, itu banyak volunteering, itu relawan, yang mungkin relawannya ini bisa jadi sudah berusia di atas usia pensiun, yaitu di atas usia 56 tahun. Nah, hal inilah yang sebenarnya menjadi pemicu kami kenapa menyampaikan program ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kenapa? Ini bahasanya ya Pak ya, sudah bapak-bapak, ibu-ibu merelakan waktu untuk organisasi. Nah, ketika terjadi sesuatu risiko nih, yang misalnya minimal nih risiko paling dasarnya apa tuh? Yaitu kematian dan kecelakaan kerja. Ini risiko dasar nih Pak, risiko paling
pasti nih gitu kan, meninggal dunia pasti setiap orang meninggal dunia, cuman tidak tahu kapannya. Nah, harapannya ketika terjadi risiko ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang mengemban amanah atau mungkin sekarang sedang bersosial gitu ya Bu ya. Kalau bahasa gerejanya biasanya mengabdi kepada gereja gitu kan, kalau misalnya Bapak Ibu gimana. Nah, mengabdi kepada agama, meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Nah, ketika terjadi risiko tersebut, balik lagi nih, apa sih yang bisa diberikan oleh organisasi? Nah, setidaknya BPJS Ketenagakerjaan melalui programnya dan melalui rate yang boleh dibilang jika dibandingkan dengan, kalau kita bahasa asuransi ya, dibandingkan dengan asuransi, mungkin rate kami paling rendah dengan manfaat yang sangat tinggi. Nah, itu gimana? Nah, dengan tanpa minimal persyaratan pendaftaran. Minimal pendaftaran misalnya minimal usia, kami tidak membatasi usia. Lalu iuran memang dibatasi iurannya menggunakan upah minimum Indonesia. Lalu kalau misalnya kita tidak menseleksi dari komorbid penyakit. Nah, memang sih yang didaftarkan wajib untuk menghindari adanya moral hazard, mendaftarkan peserta dalam keadaan sehat walafiat. Nah, gitu dia. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk walubi pasti dalam keadaan sehat walafiat kan gitu. Istilahnya meluangkan waktunya itu pasti dalam keadaan kondisi yang baik. Nah, jadi seandainya terjadi risiko tersebut, walubi sudah nggak mikir lagi nih. Karena apa? Risiko tersebut sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjadi pengalih risiko dari hal tersebut. Ya, minimal kan misalnya nih Pak, terjadi meninggal dunia, 42 juta sudah kita berikan kepada ahli waris dari orang yang mengabdi kepada walubi. Nah, itu sih sebenarnya tujuan dari program ini kami perkenalkan, kami sosialisasikan ke majelis agama. Apalagi kalau misalnya di majelis agama ini orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Kenapa? Pasti kan paling dekatnya dengan umat gitu. Nah, seperti tadi Bu Esther bilang tadi nih, ini kesempatan nih kami memperkenalkan diri BPJS Ketenagakerjaan kepada pertama kali ini tokoh-tokoh masyarakat nih, dalam hal ini majelis agama, yang mana nanti sebenarnya fungsi manfaat ini tidak baru dan kalau menurut saya sangat bermanfaat bagi peserta dengan membandingkan iuran yang sangat rendah seperti itu nih. Nah, mungkin itu ya Pak Dharma ya. Jadi untuk mahasiswa prinsipnya bisa, tapi memang karena sekarang Pak nggak menutupi ya Pak ya, mahasiswa ini banyak yang kreatif. Ya, dia punya pekerjaan nih, contoh punya usaha online, punya bisnis, mungkin punya bisnis pribadi, wira swasta sendiri gitu, yang sifatnya mikro gitu. Nah, itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Tadi Pak Dharma WA saya, katanya dia terpental. Sudah dengerin penjelasan dari Pak Paulus. Tapi tidak apa-apa nanti. Pak Dwi. Halo? Ya, Pak Dwi, izin Pak Dwi. Oh, bertanya. Silakan Pak. Ya, selamat sore Pak Paul, Pak Bagus, Pak Yandi, Bu Esther, dan teman-teman semua. Pak, terkait tadi ada penjelasan dari Pak Gus ya, mengenai penanganan kecelakaan kerja, Pak. Ya, nah itu proses awal ya apabila terjadi kecelakaan dalam kerja, apa yang mesti dilakukan dulu oleh si pasien, Pak, oleh si yang terkena kecelakaan tersebut. Nah, terus kemudian kedua, proses penanganan yang harus dilakukan dasarnya standar dari rumah sakit tersebut seperti apa, Pak ya? Boleh saya izin bantu menjawab nih Pak. Nah, jadi untuk pertanyaan, mohon maaf Pak, siapa tadi Pak? Saya dengan Alung, Pak Paul. Oh Pak Alung, siap Pak Alung. Ya, izin Pak. Iya, iya Pak. Jika misalnya konteksnya terjadi kecelakaan kerja, pasien harus bagaimana atau peserta harus bagaimana? Nah, biasanya Pak, kalau di BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi kecelakaan kerja itu, kalau nggak gawat, pasti darurat, atau gawat darurat gitu kan Pak ya. Nah, biasanya itu bukan peserta yang akan melaporkan, tapi mungkin organisasi, badan usaha, atau mungkin keluarga dari peserta. Misalnya nih, terjadi kecelakaan kerja, dilarikan ke rumah sakit. Jika dilarikan ke rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu dia nggak ada masalah lagi Pak. Nanti paling akan dikonfirmasi ke organisasi atau perusahaan, akan melengkapi berkasnya. Berkas yang dilengkapi apa?
formulir tahap 1. Nah, formulir tahap 1 itu datanya si tenaga kerja tersebut. Misalnya nih Pak, ada dari anggota Walubi sudah jadi peserta, lalu pas berangkat kerja dia kecelakaan kerja, gitu kan Pak ya. Biasanya kan itu orang kantor taunya udah pas sudah ada yang ngasih kabar aja kan gitu kan Pak ya. Yang pasti dikabari pertama adalah keluarga. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, yang pertama dilakukan adalah mungkin Bapak akan lapor ke saya Pak. Boleh lapor ke saya jika misalnya ada kekurangan berkas yang perlu dipenuhi. Biasanya rumah sakit yang kerjasama akan minta formulir tahap 1. Formulir tahap 1 itu bisa Bapak download di situs kami, nanti juga saya bisa berikan. Nah, isinya adalah data si pesertanya, mulai dari data nomor KTP dan nomor kartunya, lalu kronologikal kejadian. Nah, walaupun misalnya di sini Pak, kami di organisasi Walubi ini biasanya kalau untuk yang pengurusnya nggak ada absen gitu Pak ya. Nah, kami biasanya minta absen seminggu ke belakang, mohon untuk diterbitkan absen seminggu ke belakangnya. Nah, itu semua diberikan kepada rumah sakit. Kalau rumah sakitnya kerjasama Pak, cuman itu yang Bapak butuhkan dan sudah selesai. Selesainya itu maksudnya tidak ada lagi biaya, tidak ada lagi administrasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kecuali misalnya contoh nih, maaf nih Pak, misalnya kalau sampai mengakibatkan meninggal dunia, baru nanti ada dokumen-dokumen tambahan yang kami minta ke perusahaan. Nah, tapi kalau pada dasarnya jika terjadi kecelakaan kerja, mohon untuk segera melaporkan ke petugas. Kalau dalam hal ini mungkin yang bisa bantu pertama kali mungkin saya bisa atau langsung ke tim pelayanan kami bisa. Jadi nanti melaporkannya pakai WhatsApp aja Pak. Pak, izin Pak sudah terjadi kecelakaan kerja atas nama tenaga kerja kami, atas nama ini, nomor kartunya ini, KTP-nya ini, kejadiannya kayak gini Pak. Nah, itu dulu. WhatsApp dulu. Nah, agar kami bisa nanti berkoordinasi. Nah, terkait dengan rumah sakit Pak, kalau Jakarta sih Pak dan sekitarnya mungkin no isu lah Pak. Rata-rata mungkin rumah sakit yang kerjasama dengan kami itu sudah tidak ada kendala. Paling mereka akan minta kelengkapannya ke pihak Walubi. Kelengkapannya itu tadi Pak, form, absen, dan kronologikal kejadian. Nah terus kalau yang tidak kerjasama nih gimana nih? Nah jika dibawa atau dilarikan ke rumah sakit yang tidak kerjasama, biasanya ada 2 kasus nih Pak. Pertama dia akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau ditanggung oleh BPJS Kesehatan, itu akan ada konfirmasinya dan kami akan menutupi biaya BPJS Kesehatan tersebut, Pak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu harus membayar sendiri dulu nih. Nah, misalnya nih pesertanya nih dibawa ke rumah sakit yang tidak kerjasama, lalu terjadi kecelakaan kerja, dia pasti akan kami sarankan nih Pak ya, kami sarankan untuk silakan membayarkan sendiri dulu. Silakan menggunakan fasilitas umum. Kalau untuk fasilitas rawat, mendapatkan fasilitas rawat kelas 1 rumah sakit daerah. Tapi biasanya Pak, jika dibawa ke rumah sakit yang tidak kerjasama, itu dalam 1 hari akan kami rujuk ke rumah sakit yang kerjasama. Sehingga kenapa si tenaga kerjanya tidak mengeluarkan biaya lagi. Tapi contoh nih, tadi dia jatuh, mungkin lecet sedikit, dibawa ke rumah sakit, kena 200.000 misalnya gitu ya. Nah, kwitansinya itu nanti bisa dirembes ke kami Pak, BPJS Ketenagakerjaan. Bisa ke kantor cabang mana saja di Indonesia, termasuk kalau misalnya mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini sedang dinas nih, keluar kota, nggak harus di cabang kami, seperti itu Pak. Jadi bisa berlaku di mana saja. Nanti gimana teknisnya Pak? Kami akan tetap mendampingi atau mungkin bahasanya kami akan tetap istilahnya mengkonfirmasi gimana langkah-langkah yang diambil oleh pihak Walubi. Nah itu yang paling penting tuh Pak. Jadi pelaporan dulu nih Pak, seperti itu. Gimana, berarti seandainya Pak, misalnya terjadi kejadian di luar dari area terdekat rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, otomatis kan rumah sakit umum ya Pak ya. Nah, sedangkan rumah sakit umum itu kan pasti membutuhkan data-data yang otentik, data-data yang komplit untuk pengklaman itu Pak. Nah, apabila data-data tersebut tidak dilengkapi dalam waktu dekat, penanganannya gimana Pak? Apakah tidak ada penanganan atau gimana? Jaminannya seperti apa Pak? Itu dia Pak prinsipnya kenapa di awal tadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku berdampingan. Kenapa? Pokoknya semua kasus Pak, jika tidak dikategorikan kecelakaan kerja, dia pasti akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kecelakaan di jalan, ganda, tabrakan, itu sudah ditanggung oleh Jasara Harja. Jadi sebenarnya yang masyarakat Indonesia jika sudah mendaftarkan pada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu harusnya kalau terjadi sesuatu udah no isu Pak. Nah, tapi terkait dengan yang laporan Bapak, jika dia nanti ke rumah sakit yang tidak kerjasama Pak, jika ribet Pak, pakai aja dulu klaim umum aja dulu Pak. Nah, umum itu kan nggak perlu dokumen yang diminta kan Pak ya, dari rumah sakitnya. Kan dia cuma butuh KTP-nya si tenaga kerja. Tapi memang nantinya si tenaga kerja atau si keluarga tenaga kerja atau organisasi harus membayarkan beban biaya tersebut. Nah, itulah nanti yang dikumpulkan
dokumennya dilengkapi, baru dirembes ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu dia Pak. Jadi simpelnya berarti itu Pak. kalau Ya, Pak? umum itu reimburse ya Pak sistemnya ya? Reimburse Pak, reimburse. Nah cuman Pak yang perlu kami sampaikan nih, reimburse duit 100.000 sama reimburse duit operasi 24 juta syaratnya sama Pak, seperti yang sampaikan tadi. Sama yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus tadi, bahwa mau klaimnya cuman klaim perban doang Pak, sama klaim operasi angkat buka pen pasang pen, itu syaratnya sama Pak. Apa aja tuh? Pelaporan tadi tahap 1, tahap 2 itu ada namanya form tahap 1 itu diisi oleh tenaga kerja atau perusahaan, form tahap 2 itu diisi oleh rumah sakitnya atau kliniknya atau dokternya. Itu adalah nanti kronologikal untuk penanganan medisnya. Nah, terus yang perlu saya ingatkan Pak, di BPJS Ketenagakerjaan yang kita tanggung adalah perawatan medis Pak, sesuai dengan indikasi medisnya. Mungkin ada yang mungkin lebih percaya misalnya kecelakaan, jatuh di jalan, lalu lebih percaya urut daripada percaya medis nih Pak. Nah, yang seperti itu tidak kami tanggung. Dan kami sarankan jika di BPJS Ketenagakerjaan mau klaim itu Pak, silahkan ke rumah sakit dulu. Setelah itu mau ke tukang urut ya terserah, itu akan kami kembalikan. Tapi kalau sudah dibawa ke tukang urut dulu, baru ke rumah sakit, itu langsung menggugurkan dari klaim BPJS Ketenagakerjaan. Karena nanti dokter pasti nggak mau membuat laporan tuh Pak, biasanya tuh Pak, oh ini udah dibawa ke tukang urut, gara-gara ke tukang urutnya ini mungkin, nah seperti itu nanti takutnya. Jadi kalau ada kecelakaan kerja sangat disarankan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menggunakan fasilitas medis dulu, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Paul, terima kasih. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Boleh Pak? Yang tadi Bapak bahas mengenai misalnya tunggakan. Tunggakan dalam kurun waktu sebelum 2 bulan itu masih bisa dipakai atau aktif ya Pak ya. Nah, untuk pada saat pengklaiman atau menggunakan BPJS di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, nah berarti kan setelah itu harus dibayarkan 2 bulannya tersebut ya Pak ya. Benar Pak. Kalau misalnya proses tersebut belum dipenuhi, actionnya rumah sakit tetap belum ada Pak ya? Nah, oleh karena itu kami butuhnya pelaporan, Pak. Nah, jadi kami sebenarnya punya batasan pelaporan. Jika lebih dari 2 kali 24 jam, itu harus ada surat tertulis laporan dari organisasi atau perusahaan yang mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biasanya nih Pak, kalau misalnya sudah tersangkut di rumah sakit, pasti perusahaan atau rumah sakit minta tuh konfirmasi. Nah, itu akan dilaporkan ke kita. Kita akan, bahasa kami ya Pak ya, kita akan segera tanggapi Pak. Nah, jadi bahasanya namanya orang kecelakaan kerja Pak, itu udah nggak, kalau menurut saya nggak harus nunggu lagi Pak, harus segera ditangani. Nah, bunyinya seperti itu. Nah, biasanya rumah sakit akan menangani, bedanya nanti tagihannya Pak. Tagihannya apakah menjadi umum atau akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selama ditangani inilah yang akan ini Pak, biasanya ini rata-rata nih Pak ya, ini kecuali saya nggak tahu nih oknum rumah sakit yang nakal, tapi rata-rata rumah sakit jika namanya kecelakaan kerja atau kecelakaan, itu dalam arti kata itu kalau nggak tidak gawat, tidak darurat, itu pasti ditangani dulu Pak. Nah, nanti berhubung nanti mau keluarnya kah atau mau gimana kah, itu baru nanti apakah menjadi umum BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, kan seperti itu Pak. Nah, tapi yang namanya kecelakaan pasti ditangani dulu. Nah, jika nanti ada penundaan penanganan terkait dengan urusan administrasi, nah itu yang akan kita bantu Pak. Nanti Bapak bisa kontak ke BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk kalau misalnya Bapak terjadinya di luar kota, kita akan bantu kok Pak dari sini Pak. Karena kita seluruh Indonesia sudah ini Pak, sudah online tersambung semua pelaporannya. Seperti itu Pak. Ada hotline-nya Pak mungkin? Kalau hotline-nya ada Pak. Kita punya call center kami di 175. Ya. Tapi kalau misalnya untuk klaim itu bisa melalui aplikasi juga, melalui JMO Pak. Nah, situs kami aktif, itu semua rumah sakit yang sudah kerjasama ada di sana. Itu kebanyakan. Ini sekarang masih diupdate lagi Pak. Masih banyak rumah sakit yang sudah kerjasama. Rata-rata kota besar, rumah sakit daerah itu sudah kerjasama. Tapi kalau rumah sakit swasta memang beberapa daerah belum kerjasama Pak. Nah, tapi bisa kami sampaikan, kalau ada kecelakaan kerja Pak, itu jika dilaporkan segera ke kami akan membantu untuk eskalasi. Apakah itu pelayanannya, obatnya, atau gimananya Pak. Gitu. Termasuk rujukannya Pak. Nah, terkait misalnya Pak, ini saya jadi banyak nanya nih Pak Paul, tapi nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa kan Pak Dili ya. Misalnya gini, masih ada waktu ya Pak ya. Misalnya ya, seperti ini Pak, kita contoh misalnya menerima relawan lah, contoh ya, menerima relawan dalam suatu organisasi atau perusahaan lah. Nah, dia bekerja di perusahaan yang lama, nah otomatis dia dapat namanya BPJS Tenaga Kerja, ya. Nah, terus kemudian dia berhenti, dia vakum nih Pak, lebih dari 2 bulan. Ya, lebih dari 2 bulan. Nah,
waktu pada saat bergabung dengan organisasi atau satu perusahaan, kemudian terjadi kecelakaan kerja. Nah, pengaktifan BPJS Tenaga Kerja itu seperti bagaimana? Apakah ada dendanya atau mulai dari nol lagi, Pak? Atau dilanjutkan seterusnya? Seperti itu, Pak. Ya, izin Pak. Jadi ini yang mungkin salah satu pembeda dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di BPJS Ketenagakerjaan, Pak, yang didaftarkan adalah yang bekerja. Jadi tidak satu kakak akan ditanggung seperti BPJS Kesehatan. Lalu yang menjadi penambahnya adalah kita melindungi sesuai dengan pelaporan, Pak. Nah, kalau perusahaan itu pembayarannya per bulan, Pak. Pelaporannya per bulan. Jadi bulan April dibayarkan, kalau bulan Mei-nya tidak, berarti kami anggap keluar. Dan segala bentuk perlindungannya tidak aktif, seperti itu, Pak. Nah, ketika dia bergabung 2 bulan kemudian dengan organisasi baru, itu 2 bulan kemudian itu bukan secara kepesertaan dia aktif kembali, Pak. Bukannya ini ya, Pak ya, bukan apa namanya, bukan apa namanya tuh, bukan mulai dari nol gitu, tapi dia aktif kembali. Jadi masa kepesertaan yang dulu sudah pernah dijalani itu misalnya contoh nih, selama di perusahaan dia sudah kerja 2 tahun, berhenti 2 bulan, lanjut di Bapak itu 2 tahun 1 bulan, seperti itu, Pak. Nah, cuman selama 2 bulan kekosongan pembayaran iuran itu memang tidak kita tanggung, Pak, karena tidak ada pelaporan. Nah, itu pun tidak menjadi tunggakan. Kita kapan bisa si peserta ini menggunakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan? Ketika sudah dibayarkan iuran, Pak. Jadi mohon maaf nih, Pak. Bapak misalnya nih bulan ini, bulan April, Pak, saya mau daftar 10 orang. Bapak kasih data ke saya 10 orang. Nah, tapi iuran belum Bapak bayarkan. Ini belum terlindungi, Pak. Nah, kapan si peserta ini terlindungi? Ketika Bapak sudah membayarkan iuran tadi. Nah, ketika sudah membayarkan iuran, mau jarak setengah jam, 1 menit, 2 menit, itu kartu langsung aktif jika terjadi risiko sudah kami tanggung, Pak. Tidak menunggu 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya laporan dan tertib pembayaran iuran, Pak, di kami. Ketika sudah dibayarkan iuran, ada peserta baru, dibayarkan iuran, aktif langsung, Pak, kartunya. Tidak harus menunggu. Seperti itu, Pak. Nah, kecuali sama seperti ini ya, Pak ya. BPJS Kesehatan ya? Iya, Pak. Nah, kecuali seperti ini, Pak. Di BPJS Ketenagakerjaan itu, karena kita itu, Pak, prinsipnya kan melindungi yang sudah terdaftar ya, Pak ya, peserta. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja dulu baru terdaftar, mau dia sama-sama bulan April, Pak, karena kan kita periode pembayaran adalah bulanan. Mau tanggal 1 bayar, mau tanggal 30 bayar, kalau dia di bulan April tetap terhitungnya terdaftar bulan April. Cuman terjadi kecelakaan kerja sebelum adanya pembayaran iuran, itu memang belum bisa kami tanggung, Pak. Mohon maaf, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Paul penjelasannya. Oke, Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi kesempatannya. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir, tadi saya melihat Bu Esther. Sebelum kita tutup, Bu, karena sudah waktunya. Oh iya, silakan, Bu. Pak Bagus atau Pak Paul ya, Pak ya. Kesatu, biasanya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah tentunya rumah sakit pemerintah gitu, bukan rumah sakit swasta. Terus kedua, kalau untuk persyaratan misalnya jual beli dan sebagainya itu kan mana yang lebih efektif, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, Ibu, Bu Esther, atau Pak Bagus mungkin boleh, Pak? Silakan, Pak. Ya, pertama tadi ya, Pak, Bu ya. Apa tadi pertanyaan pertama itu? Rumah sakit, Pak. Kategori rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu ya, Bu ya. Sebenarnya, Bu, di BPJS Ketenagakerjaan ini kami sedang memperluas jaringan, Bu. Kalau kami sih pengennya sama dengan BPJS Kesehatan. Semua fasilitas kesehatan, termasuk klinik dan puskesmas pengennya kerjasama. Tapi sampai sekarang, Bu, itu memang hanya beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita, dalam arti kata yang rumah sakit swasta. Tapi kalau rumah sakit daerah, itu semua sudah kerjasama. Untuk di Jakarta, Bu, rumah sakit swasta itu rata-rata rumah sakit besar sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Nanti bisa dilihat di situs kami, itu ada list rumah sakit yang mana yang sudah kerjasama. Tapi memang untuk klinik dan puskesmas, itu memang belum, Bu. Tapi kan mana tahu ada nih yang kecelakaan kerja dilariin dulu ke klinik nih, gitu kan.
Nah, itu mungkin masih menggunakan sistem reimburse diklaim ke kami. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, saya rasa rata-rata rumah sakit yang rumah sakit besar itu sudah kerjasama, Bu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya, Bu, kami akan memperluas jaringan sampai ke klinik dan puskesmas yang ada di daerah-daerah gitu, Bu. Seperti itu. Nah, cuman dipastikan bahwa rumah sakit daerah dan beberapa rumah sakit swasta di Jakarta sudah kerjasama. Nah, terus untuk ini ya, Bu ya, apa namanya, persyaratan itu tadi, Bu ya. Nah, sebenarnya, Bu, dalam aturannya itu 2 BPJS, Bu, diwajibkan, Bu. Nah, kalau menurut urgensinya, bahasanya kalau di kami nih, Bu, dari segi badan ya, Bu ya, sebenarnya kami sama-sama penting ya antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Cuman memang beberapa beberapa instansi sudah mewajibkan baru di BPJS Kesehatan saja. Tapi kalau pengurusan izin kan biasanya lewat SOS tuh, Bu. Sudah wajib, Bu. Dua-duanya BPJS sudah punya melalui apa dibuktikannya sertifikat kepesertaan dan kartu peserta. Nah, seperti itu. Jadi, kalau untuk pertanyaan Ibu yang kedua, sebenarnya untuk urgensi saya sarankan BPJS kedua-duanya didaftarkan, Bu. Apakah itu kesehatan dan juga ketenagakerjaan seperti itu. Bertahap nih, bisa bertahapnya gimana? Nah, kalau untuk skala usaha yang mikro itu boleh 2 program saja, Bu, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau nanti skala usahanya sudah kecil, wajib 3 program sampai jaminan hari tua punya tabungan. Nanti kalau sudah menengah dan besar, itu sudah wajib 4 program, ikut jaminan pensiun juga. Nah, kalau sudah terdaftar seperti itu, nanti saya rasa, Bu ya, ini saya rasa nih dari segi iuran itu tidak akan memberatkan peserta dan perusahaan. Karena kalau untuk hanya terdaftar 2 program aja minimal nih, Bu. Itu kan iurannya cuman kalau untuk organisasi keagamaan kita contohkan atau mungkin untuk kantor notaris, Ibu. Itu jasa umum itu biasanya cuma 0,24 untuk jaminan kecelakaan kerja dan untuk jaminan kematiannya 0,3. Jadi 0,54. Kita anggap aja dari gaji 2 juta itu cuma 10.800 per bulan per orangnya, Bu. Nah, jadi saya rasa untuk BPJS Ketenagakerjaan itu tidak berat sih, Bu. Nah, seperti itu. Dengan manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bagus. Nah, seperti itu, Ibu. Gimana, Bu Esther? Pak Ya, Bu. Paul, ada. Kalau seandainya saya hanya mempunyai BPJS Ketenagakerjaan saja, apakah itu bisa bermanfaat nanti apabila saya entah satu hari melakukan jual beli rumah atau gimana? Apakah bisa tanpa menyertakan BPJS Kesehatan? Demikian Pak Paul. Oh, maaf, Bu. Jadi untuk pengurusan izin sepertinya yang baru diberitakan kan yang sudah diwajibkan keluar itu malah BPJS Kesehatan. Nah, jadi maksud saya itu, Bu, kalau BPJS Kesehatan kan biasanya itu, Bu, ini ya, Bu ya, jangan bahasanya tuh jangan hanya mendaftar karena kewajiban, tapi dimanfaatkan. Oh, saya jarang pakai BPJS Kesehatan, Pak, misalnya seperti itu, Bu. Saya sudah punya asuransi yang mungkin lebih bonafit atau gimana gitu. Nah, jadinya penggugur untuk persyaratan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu sama mungkin seperti BPJS Kesehatan, Bu. Mungkin ke depannya akan menjadi persyaratan wajib juga, Bu. Nah, takutnya kan setelah nyentip jadi persyaratan wajib, udah daftarnya terpaksa, manfaatnya nggak tahu kayak gitu, Bu. Nah, jadi di BPJS Ketenagakerjaan kami lebih mengedepankan manfaat. Istilahnya jangan hanya keluar duitnya aja, tapi nggak tahu gunanya apa. Nah, ini ya, Bu. Nah, kenapa kami Bu ya, bahasanya tuh mensosialisasikan dari sekarang? Karena, Bu, kalau dihitung-hitung nih, Bu ya, prinsipnya nih, kalau misalnya kita bawa prinsip bisnis nih, dari pembayaran Ibu 10.800 itu untuk jaminan kematian aja, Bu, itu kan saldonya manfaatnya pasti 42 juta tuh, Bu. Berapa bulan kita bisa ngumpulin 10.800 per bulan itu, Bu, sampai ke angka 42 juta. Nah, makanya diharapkan dari sekarang ikut. Kenapa? Yang namanya risiko kematian kita nggak tahu. Nah, untuk berkaitan dengan pengurusan izin memang urgensinya mungkin sekarang lebih penting BPJS Kesehatan, tapi tidak ada salahnya kan, Bu, langsung daftar ke BPJS Ketenagakerjaan juga. Karena kenapa? Itu tadi, Bu, dengan iuran yang kecil, iuran yang rendah, manfaat yang sebesar-besarnya. Seperti itu, Bu Esther. Ya, mohon maaf Pak Paul, dari awal sampai saat sekarang yang telah dijelaskan, yang telah dipaparkan baik oleh Pak Bagus maupun Pak Paul, menurut hemat saya BPJS Ketenagakerjaan sepertinya lebih membawa manfaat ketimbang BPJS Kesehatan, Pak. Karena
dipertimbangkan dengan preminya yang harus dibayar per bulan, itu kan jauh Pak dengan BPJS Kesehatan. Demikian Pak Paul, makasih. Ya Bu, terima kasih pertanyaan Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Baik, terima kasih Ibu Esther dan Bapak Bagus dan juga Pak Paulus. Karena mengingat waktunya Pak, sudah sore dan sudah penghujung acara kita, mari sebelum saya tutup atau kita tutup, kita terlebih dahulu untuk foto terakhir kali Pak. Nanti baru ada penyerahan simbolis sertifikat. Nanti saya izin kontak ke Pak Paulus untuk minta alamat lengkapnya Pak terkait pengiriman sertifikat. Siap Pak, terima kasih Pak. Saya hitung ya Pak, kita foto dulu. Kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya penyerahan simbolis sertifikat pada Bapak Bagus. Sebentar Pak, saya izin share screen dulu. Apa terlihat Pak? Terlihat Pak. Izin. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti secara simbolis yang menyerahkan Pak Jandi, silakan Pak. Terima kasih Pak Bagus atas materi yang disampaikan saat ini. Saya foto dulu ya Pak. 1. Pak Bagus, saya pin, izin saya pin ininya. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bagus dan juga Pak Paulus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak, Ibu, Pak Dwi atas kesempatannya. Demikian tadi Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan webinar sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Bagus dan juga Bapak Paulus yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk menyampaikan sosialisasi pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam memandu acara ada kesalahan dari kata-kata ataupun perilaku. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak, Bu. Buli, makasih. Pak Edi. Ya, makasih. Pak Dwi. Ya, makasih Pak Terima kasih Bagus. Bapak semua. Sehat selalu. Mohon Esther, izin Pak ya Jandi. Pak. Bu Esther, sehat ya Bu Esther? Ya, Terima kasih terima ya. kasih. Ya. Ya. Pak Panji, Pak Jandi, terima kasih. Izin live ya. Izin live Bapak Ibu. Ya Pak.